Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Betapa berbahagia kita hari ini melangkah ke akhir pekan Sabtu 18 September 2021. Kita akan membaca dan dibaca oleh bahagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai 11. Terlebih dahulu mari kita tunduk memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus Tuhan terangi agar melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan membaca hidup kami hari ini, meneguhkan kami melangkah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin. Firman Tuhan. Menatap diri di hadapan Tuhan menjadi tema perenungan kita hari ini. Umpe maranga katuan dio olona puang. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya tidak berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Namun realitas membuktikan bahwa nasib manusia tidak semua sama. Lalu, bagaimana pengkhotbah melihat hidup ini? Pengkhotbah bukan meremehkan arti penciptaan Allah, akan tetapi ingin menghancurkan semua harapan palsu manusia pada dunia ini atau diri sendiri. Ia ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hanya akan berarti bila dalam iman kepada Allah. Berharap kepada dunia dan diri sendiri adalah sia-sia. Tetapi berharap kepada Allah tidaklah sia-sia. Bangunlah komitmen untuk sebuah harapan kepada Allah, bukan kepada dunia dan diri sendiri. Manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kerja keras pun segera dilupakan. Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada yang berubah. Umat manusia tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna kehidupan di dunia dan tidak menemukan kepuasan abadi di dalamnya. Pemecahan persoalan ini hanya ada di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini
yang dapat menjadikan hidup bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal duniawi kepada hal surgawi, demi untuk menerima pengharapan sukacita dan damai sejahtera. Hanya dengan menatap diri di hadapan Allah, kita akan mengerti lebih jauh dan mendalam bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Akhir kata, takutlah akan Allah dan berpengharapanlah pada perintah-perintah Tuhan, karena itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Menatap diri di hadapan-Mu, Tuhan, mengajarkan kami hari ini bagaimana sebagai anak-anak Tuhan mengerti dan mendalami bahwa hidup ini berharga, hidup ini anugerah Tuhan. Biarlah setiap kami sebagai ciptaan Tuhan, kami disadarkan untuk memuliakan Tuhan, beriman kepadamu, berharap kepadamu ya Tuhan, mengandalkan Tuhan di seluruh bentuk hidup kami. Roh Kudus Tuhan memampukan kami mengangkat hati, memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa kami hari ini bersama dengan seluruh jemaat, mohon berkat Tuhan untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan memberkati agar pelayanan baik, seluruh pelayanan penatua, diaken, pendeta di tengah-tengah pelayanan jemaat bersama-sama mengangkat pelayanan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG. Tuhan berkati. Mohon Tuhan memberkati saat ini pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus diupayakan. Berkati tangan dan hati dari jemaat persembahan syukur mereka mendukung pelayanan. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia saat ini di seluruh kelompok di pelayanan jemaat Rama, memberi perhatian untuk mendukung anggota diakonia. Tuhan berkati agar seluruh pelayanan mendukung pelayanan diakonia berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami juga terus berdoa bersama, bergumul bersama, mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dalam topangan doa dan pendanaan untuk melayani di tengah-tengah seluruh jemaat Rama. Bapa kami di sorga, saat ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam suasana duka. Tuhan, Engkau mengenal seluruh keluarga di tengah-tengah jemaat yang masih terus bergumul karena duka cita. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Martin S. Dapo, bagi keluarga Bapak Penatua Daniel sampai Payung, dan semua yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang saat ini terus berupaya mengangkat pelayanan di tengah-tengah pendampingan bagi saudara-saudara kami yang dalam perawatan karena sakit, baik yang sementara ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Stefanus Pakurung yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Dadi, Ibu Erniati Tangaran atau Mama Arifen yang sementara dalam perawatan di rumah sakit, Nyonya Simon Tando sementara dalam perawatan di rumah sakit, Mercy Samben sementara dalam perawatan di rumah sakit, anak kekasih Angi Toban, anak dari pendeta
Ida Tresia Toban yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Nyonya Yohanes Gadi, Bapak Yohanes Gadi Ayahanda, kekasih Bapak Daud Gadi yang saat ini sementara dalam perawatan di Toraja, Bapak Julius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Prof Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Lince Toan, Nyonya Joni Doa, Bapak Sujati, opa dari Kevin dalam proses pemulihan, Bapak F. Andi Padang, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Venan, Bapak Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Manggala Pasalongan, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk pelayanan pendampingan kepada warga jemaat, secara khusus untuk vaksin kedua yang akan berlangsung di waktu yang akan datang. Berkati topangan doa dan dana dari seluruh warga jemaat di dalam mendukung pelayanan vaksin dari pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami, menjalani kehidupan ini melangkah bersama Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.